Halo, kali ini gue akan bahas materi baru yaitu terkait mekanika benda tegar. Ya, jadi pada bahasan-bahasan sebelumnya terkait mekanika yaitu kinematika dan dinamika, kita mempelajari besaran-besaran terkait gerak tanpa em, memperhitungkan ya bentuk dari benda tersebut gitu ya. Jadi benda yang kita ukur atau kita perhitungkan besaran-besaran geraknya itu kita anggap sebagai sebuah titik partikel itu. Nah, kenapa demikian gitu ya? Itu tentunya tujuannya adalah untuk mempermudah perhitungan, mempermudah analisa kita gitu ya. Nah, sehingga pada kinematika dan dinamika kita tidak memperhitungkan adanya resiko benda yang bergerak itu untuk tergelincir, ya, berputar, kayak gitu ya. Nah, intinya yang terkait dengan bentuk benda itu diabaikan sehingga benda dianggap sebagai sebuah titik partikel gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan contoh-contoh soal atau contoh-contoh kasus pada kinematika, ya kan, kinematika kan kita ngukur apa, kecepatan, percepatan dari sebuah mobil. Tapi kita nggak pernah memperhitungkan mobil tersebut bentuknya seperti apa, rodanya bagaimana gitu ya. Terus pada dinamika gerak ya kita belajar terkait balok, ya kan, balok. Nah, balok itu kita nggak memperhitungkan dimensi baloknya itu berapa, panjang kali lebar kali tingginya berapa, gitu ya. Sehingga balok tersebut ya tetap dianggap sebagai sebuah titik partikel. Nah, pada mekanika benda tegar, ya, kita mempelajari secara spesifik ya mengenai gerak benda, ya, gerak benda dari benda apa? Benda tegar di sini. Ya, jadi kan kita flashback lagi ya, arti dari mekanika itu apa sih, gitu kan? Nah, mekanika itu kan mempelajari gerak benda ya. Mempelajari gerak benda. Nah, benda tegar ini apa maksudnya? Nah, jadi benda tegar itu memiliki arti adalah benda ya yang bentuknya ya tidak berubah atau tetap gitu ya, selalu tetap. Nah, mengapa demikian ya, mengapa bisa selalu tetap? Itu terjadi karena apa, ikatan atom penyusunnya sangat kuat ya, sehingga ikatan atom yang sangat kuat ini membantu benda untuk menjaga bentuknya ya, menjaga bentuk benda ketika benda tersebut bergerak gitu ya. Jadi kenapa roda yang bergerak itu bentuknya bisa tetap gitu ya, balok yang bergerak bisa tetap gitu kan, atau benda-benda lain yang selama bergerak tidak mengalami perubahan bentuk, yaitu terjadi karena apa? Karena atom penyusunnya sangat kuat gitu ya, sehingga jarak antar atom itu dipertahankan tetap ya, tidak mengalami perubahan, kecuali mungkin yang memang bahannya terbuat dari plastisin ya, yang mudah ubah-ubah. Ya, jadi pada mekanika benda tegar ya kita mempelajari gerak benda gitu ya dengan ya, memperhatikan bentuk benda, sehingga dari memperhatikan bentuk benda ini kita jadi mendapatkan
sudut pandang lain ya terkait adanya kemungkinan benda mengalami tergelincir dan juga mungkin berotasi gitu ya. Jadi kemungkinan adanya benda ya, atau gini, kemungkinan ya benda tergelincir dan berotasi ketika bergerak. Ya, lebih jelasnya lagi misalkan seperti ini. Ketika teman-teman misalkan kita punya bidang miring seperti ini teman-teman ya. Kita punya bidang miring. Ya, di atas bidang miring ini let's say ya, di atas bidang miring ini ada dua benda. Yang pertama, benda tersebut adalah sebuah bola. Ya. Nah, yang kedua benda yang kedua adalah sebuah balok katakanlah. Ya. Benda kedua katakanlah sebuah balok. Nah, karena kita memperhatikan adanya bentuk bola dan juga bentuk balok, ya tentunya kalau kita misalkan bertanya siapa yang lebih cepat antara keduanya untuk sampai ke bawah gitu ya. Ini katakanlah titik A, ini titik B. Gitu ya. Siapa yang lebih dulu sampai ke titik B. Nah, tentunya kita harus memperhatikan bentuknya. Ya, bentuk antara balok dengan bola. Bola pun secara spesifik itu bisa dibagi menjadi dua. Ada bola yang mungkin kosong gitu ya. Maksudnya tidak pejal, tidak padat. Mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari teman-teman menjumpainya bola plastik ya, yang sering dimainin sama anak-anak gitu ya. Dan juga kalau bola pejal ya kita bisa menggunakan mungkin bola ini kali ya, bola bowling ya. Bola bowling atau sebuah tomat pun kalau kita anggap itu bulat sempurna ya itu sebagai bola pejal karena tomat itu kan padat kayak gitu ya. Ya meskipun kalau jatuh ya dia bakalan mejret atau lembek gitu ya, tapi bisa kita asumsikan bahwa di dalamnya tidak kosong atau pejal. Nah, yang pertama, yang paling penting ketika kita mempelajari mekanika benda tegar adalah besaran yang bernama momen inersia atau mungkin simbolnya di sini gue tulis sebagai I ya. I besar ya. Momen inersia itu simbol I besar. Apa itu momen inersia? Gitu ya. Nah, sekarang kita gambarkan ya. Ada sebuah poros ya di sini ya, poros putaran. Ya, di sini let's say ada sebuah poros putaran. Nah, poros ini memiliki tali gitu ya. Tali dengan ya, ini tali ya. Ini sebuah tali ya teman-teman ya. Atau tongkat lah gitu ya, penghubung antara poros ya, kalau kita gambar ya, di sini ya ada sebuah poros ya yang yang terhubung dengan sebuah benda di ujungnya ya. Ya, benda tersebut bermasa M gitu ya. Di sini poros. Ya, ini benda bermasa M di sini.
yang mana jarak dari poros ke benda ya itu jaraknya adalah R. Ya. Nah, kemudian ya poros ini kita putar, teman-teman. Ya, poros ini kita putar. Ya, katakanlah putarannya ke sini, searah jarum jam. Ya, kita putar dengan kecepatan sudut sebesar omega. Gitu ya. Kita bebas ya sebenarnya mau searah jarum jam atau berlawanan bebas. Tapi di sini gue pakai searah jarum jam aja ya. Nah, ini kita masih menganggap bahwa benda ini masih berupa titik, teman-teman ya. Ya, ini ya, benda ya masih dianggap titik. Ya. Nah, benda ini diputar dengan kecepatan sudut sebesar omega. Nah, berarti kan kalau dia berputar ya atau berrotasi ya kan. Ya, berarti berotasi ke sini ya. Ya, set gitu kan. Nah, berarti kan dia punya apa? Punya kecepatan linear. Selain punya kecepatan sudut, dia juga punya kecepatan linear yaitu ya. Kecepatan linear sebesar V. Yang mana kecepatan linear ini bisa kita tuliskan sebagai V sama dengan omega dikali R. Ya. Kecepatan linear dari partikel bermasa M ini. Ya, atau benda titik bermasa M ini. Nah, karena dia memiliki energi kinetik, karena dia memiliki kecepatan linear ini gitu ya. Ini kecepatan linear. Ya, kecepatan linear. Ya, ini omega kecepatan sudut. Ya, satuannya radian per second. Dan ini adalah jari-jari ya. Jari-jari. Atau jarak dari poros ke benda partikel ini ya, karena dia punya kecepatan sudut dan kecepatan linear, maka dia punya dua jenis energi ya kan ya, ada dua jenis energi, Nah, pada energi yang geraknya linear ya gerak linear, tentu kita bisa menuliskan energi kinetiknya adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, ini bentuk yang linearnya. Nah, sekarang kalau ya gerak rotasi ya kita mendapatkan persamaan baru, yaitu apa? EK sama dengan setengah dikali M. Nah, V-nya ini substitusiin, yaitu omega dikali R kuadrat. Ya, sehingga kalau kita selesaikan ya, setengah M dikali omega kuadrat ya dikali R kuadrat. Atau bentuknya jadi EK sama dengan setengah ya MR kuadrat dikali omega kuadrat. Nah, teman-teman akan menjumpai ekuivalensi bentuk gitu ya antara energi pada gerak yang linear dengan gerak rotasi di sini. Ya, pada energi kinetik yang linear ini kan persamaannya M dikali V kuadrat ya. V-nya itu adalah kecepatan linear. Ya, di sini kecepatan linear. Ya, yang dikuadratkan. Nah, omega di sini berarti apa? Kecepatan sudut yang dikuadratkan, sama ya, sama-sama kecepatan, cuman beda konteksnya saja. Yang satu linear, yang satu sudut. Nah, berikutnya M. Ya, besaran M ini kan berperan sebagai apa? Massa. Nah, di sini ada besaran baru yaitu MR
kuadrat ini kita sebut sebagai massa, ya. Massa benda. Nah, ini sebagai apa? Nah, mr kuadrat ini kita dapat besaran baru, teman-teman. Ya, kita mendapatkan besaran baru, yaitu apa? Ya, mr kuadrat itu kita definisikan sebagai momen inersia. Nah, ya, jadi I di sini, ya, momen inersia ini persamaannya adalah mr kuadrat. Gitu. Ya. Dimana I adalah momen inersia, satuannya adalah kilogram meter kuadrat, M adalah massanya, ya, satuannya adalah kilogram, ya, R adalah jarak gitu ya, benda ke poros. Ya, kayak gitu. Atau dalam beberapa kasus bisa saja jarak dari titik pusat, ya, porosnya itu sebagai pusat dari benda, dan menuju siapa? Menuju bidang kontak. Katakanlah begini, ya, ada sebuah ini jalanan katakanlah, ya, terus di sini ada bola, benda bola di sini, ya. Nah, ya, di sini ada bola. Nah, R ini itu bisa saja dalam konteks ini, ya, ketika bola ini berotasi ke sana, ya, atau menggelinding, ya, dengan kecepatan sudut omega, ya, R itu ya bisa saja berarti jarak dari pusat bola pejal ini menuju si lantai ini, ya, R kayak gitu, ya. Nah, ingat bahwa ini kita masih menganggap benda sebagai titik gitu, ya. Nah, jadi secara definisi, ya, momen inersia bisa kita katakan sebagai kecenderungan sebuah benda untuk tetap mempertahankan keadaannya. Kayak gitu, ya. Nah, untuk bergerak, itu momen inersia gitu, ya. Nah, untuk berotasi sih lebih tepatnya kayak gitu, ya. Geraknya secara spesifik itu rotasi. Nah, tadi karena mr kuadratnya adalah I, sehingga energi kinetik rotasi itu bisa kita tuliskan sebagai I setengah, ya, sorry. Ya, setengah dikali I dikali omega kuadrat, ya. Nah, ya, setengah dikali I dikali omega kuadrat ini adalah energi kinetik rotasinya. Nah, terus bagaimana kalau misalkan kita menjumpai kasus momen inersia untuk sejumlah partikel? Ya, itu kan untuk satu partikel, ya. Bagaimana untuk yang sejumlah partikel, ya? Jadi di sini momen inersia sejumlah partikel, ya. Momen inersia sejumlah partikel, ya, kita hanya diminta untuk apa? Menjumlahkannya saja sebenarnya secara sederhana gitu, ya. Ya. Sama kita menjumlahkan sesuatu secara aljabar gitu. Katakanlah dalam satu poros, ya, atau dua poros, ya, katakan gini, ini ada sumbu X horizontal, ya, terus ada sumbu Y vertikal sini, ya. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu
X gitu ya. Terus di sini ada benda, ya di sini ada benda lagi, ya di sini ada benda, di sini ada benda. Ya, kan berarti lebih dari satu ya. Ini kita anggap sebagai M, 2M, ya ini M, ini 3M gitu. Masing-masing punya jarak. Let's say dia jaraknya ke sumbu ke sumbu Y itu jaraknya sebesar A. Ya. Sebesar A. Ya, ini sebesar 2A. Ya, terus jarak ini katakanlah sebagai 2A juga gitu ya. Terus ini juga 2A. Nah, terus kita diminta nih berapa momen inersia jika poros rotasi ya adalah, ya misalkan ini yang A ditanya sumbu X, yang B ditanya sumbu Y gitu ya. Nah, maka kita bisa menjawab ya kan momen inersia itu adalah penjumlahan ya. Kita tinggal menjumlahkannya aja. Yang pertama, kalau pada porosnya itu sumbu X, berarti kan apa? Dia diputar terhadap sumbu X. Maka semua partikel yang berada di sumbu X itu kita tidak ikut sertakan. Jadi kita hanya menjumlahkan semua yang ada di sumbu Y karena digerakkannya terhadap sumbu X. Kayak gitu. Jadi ya I total itu adalah penjumlahan antara M ya. Pertama kita ngambil yang ini dulu ya. Dengan jarak 2A. Berarti di sini M dikali 2A kuadrat. Karena kan MR kuadrat ya. R-nya adalah 2A. Terus ditambah dengan yang bawahnya yaitu 2M dikali jaraknya antara 2M ke sumbu X, yaitu berapa? 2A juga gitu ya. Gitu. Jadi inersia total itu adalah 4 ya MA kuadrat ditambah 8 MA kuadrat. Jadinya di sini 12 MA kuadrat. Ya, seperti itu. Nah, kenapa kita nggak pakai minus? Ya, karena momen inersia itu besaran besaran skalar gitu ya. Walaupun pada fisika lanjut sebenarnya momen inersia itu ya termasuk besaran tensor sebenarnya. Tensor itu di atasnya vektor. Jadi skalar, vektor, tensor itu beyond our thoughts lah itu. Ya, itu nantilah dipelajarin di fisika lanjut ya. Jadi kita belajar yang simpelnya dulu. Kayak gitu. Nah, terus yang B itu apa? Ya, B itu ditanyain bagaimana kalau misalkan porosnya itu sumbu Y atau diputar terhadap sumbu Y. Maka di sini X yang kita mainkan. Gitu ya. Jadi inersia total ya, inersia total yaitu kita tinggal mengalihkan ya 3M ya. 3M dan jaraknya A. Berarti di sini A kuadrat ditambah ya M ya dikali jaraknya 2A kuadrat. Jadi di sini 3MA kuadrat ditambah 4MA kuadrat. Jadi di sini 7MA kuadrat. Nah, begitulah kira-kira momen inersia sejumlah partikel.
Ya, kita tinggal jumlahkan karena apa? Momen inersia termasuk besaran skalar. Ya, besaran skalar itu tidak memperhatikan plus minus, yang penting besarnya saja. Nah, berikutnya ini adalah momen inersia benda kontinu. Nah, ini yang gue maksud tadi gitu ya. Jadi, kalau sebelumnya itu adalah benda partikel, nah sekarang benda kontinu ya. Kita menganggap benda ini ada bentuk realnya gitu ya, punya jari-jari, punya massa gitu ya, sehingga momen inersianya itu lebih spesifik daripada partikel. Nah, sebenarnya momen inersia benda kontinu itu ada 6 bentuk. Cuman karena di video ini gue buat untuk teman-teman yang persiapan mau simak UTUL ataupun nanti SMITB ataupun jalur mandiri lain yang ada fisikanya, ya yang paling sering keluar di soal itu ya hanya 4 benda gitu ya. Yang pertama, yang paling kiri ada ini nama bendanya adalah silinder tipis berongga gitu ya. Silinder tipis berongga. Ya, atau pada nama lain bisa aja dinamain cincin tipis berongga gitu ya, dengan nilai momen inersia ya I sama dengan mr kuadrat. Dengan kata lain di sini kita bisa menuliskan konstanta inersianya adalah 1. K sama dengan 1, konstanta inersianya 1. Nah, kemudian bentuk berikutnya adalah silinder pejal. Silinder pejal. Ya, silinder pejal itu kan berarti padat ya teman-teman ya. Silinder yang padat itu punya nilai konstanta atau tetapan inersia ya sebesar setengah ya. Jadi K-nya sama dengan setengah. Nah, berikutnya itu bola ya. Jadi ini sebenarnya bentuk bola, cuman gue bingung gambar 3 dimensi di sini tuh seperti kayak gimana gitu ya. Jadi di sini gue gambar satu lingkaran aja untuk mewakili 2 bentuk. Itu yang pertama ya, yang 2/5 mr kuadrat ini momen inersia untuk bola pejal. Ya, bola pejal dengan nilai konstanta inersia 2/5. Sedangkan yang 2/3 itu untuk bola berongga. Ya, berongga di mana nilai K-nya adalah 2/3. Nah, ini adalah 4 bentuk yang paling sering digunakan dalam soal-soal UM ya ataupun soal-soal sekolahan ya yang kalian jumpai gitu ya. Nah, ini angka-angka ini untuk K-nya 1/2, 2/5 dan 2/3 diperoleh dari mana? Ya tentunya melalui perhitungan yang rumit ya, menggunakan metode kalkulus ya teman-teman ya, yang mungkin nanti akan dipelajari kalau teman-teman mau masuk teknik gitu ya, itu akan dipelajari mungkin di semester 1 atau sampai 3 lah ya, kira-kira seperti itu. Oke, sekian video gua terkait momen inersia. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Alternativa Project.